Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Kata-kata Hikmat yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 21 ayat 15. Yesus bersabda, "Aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus bersabda, "Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara, dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu." Saudara-saudara terkasih, ada beberapa jenis komunikasi antar manusia. Ada yang disebut ngobrol atau pembicaraan ringan, sekedar untuk mengisi waktu di antara beberapa orang. Tujuan dari komunikasi adalah menjalin persaudaraan di antara teman, tetangga, bahkan dengan orang yang belum begitu dikenal sebelumnya. Komunikasi di dalam sebuah kelas disebut diskusi. Tujuannya untuk membahas suatu permasalahan ilmu pengetahuan. Suasananya cenderung serius. Komunikasi di antara pimpinan dan staf suatu kantor berlangsung formal, tanpa canda tawa. Informasi biasanya berlangsung searah dari pimpinan ke staf. Di dalam setiap rapat selalu ada masalah kantor yang dibicarakan. Komunikasi di antara manusia tersebut masih bisa ditambah dengan berbagai jenis komunikasi lainnya. Bagaimana manusia bisa melakukan komunikasi? Ada yang bersifat alamiah, seperti seorang bayi yang sehat cenderung akan bisa berkomunikasi dengan orang tuanya. Ada yang bisa berkomunikasi karena pergaulan dengan lingkungan sekitarnya. Misalnya, bisa berbahasa Inggris, bergaul dengan masyarakat berbahasa Inggris. Ada yang disebabkan secara khusus bersekolah untuk keterampilan berkomunikasi. Misalnya, sekolah menjadi pembawa acara. Beberapa yang lain bisa berkomunikasi karena berada dalam kebudayaan pengguna komunikasi tertentu. Misalnya, lahir sebagai orang Jawa dan tinggal di masyarakat berbahasa Jawa. Saudara-saudara terkasih, walaupun di dalam berbagai kebudayaan, cara dan jenis berkomunikasi berbeda-beda.
Tetapi secara umum diterima bahwa kemampuan manusia untuk berkomunikasi mencerminkan kualitas manusia dan masyarakat tersebut. Para ketua suku, imam, pemimpin ibadat, kaum cerdik pandai dianggap memiliki kemampuan berkomunikasi yang lebih baik daripada masyarakat umumnya. Pada dunia modern, kemampuan menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jepang, bahasa Prancis, bahasa Jerman menentukan keberhasilan orang tersebut untuk mendapatkan pekerjaan atau memiliki kesempatan untuk pergi ke berbagai negara yang menggunakan bahasa tersebut. Peribahasa yang menyatakan bahasa menunjukkan bangsa sudah tidak berlaku lagi di dunia modern saat ini. Setiap orang dapat belajar berbagai bahasa dengan mudahnya. Berbagai profesi didasarkan kemampuan berbahasa, seperti jurnalistik, pemandu wisata, diplomat, guru, editor buku, pemain film, penulis buku, penerjemah. Jelaslah bahwa sejak masyarakat kesukuan hingga dunia modern saat ini, kemampuan berbahasa menjadi pintu masuk kemajuan manusia. Saudara-saudara terkasih, begitu pentingnya kemampuan manusia untuk berkomunikasi tidak dapat diragukan lagi. Namun, mengapa hari ini Yesus bersabda, "Kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu, sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditendang atau dibantah lawan-lawanmu." Seolah-olah Yesus tidak mempercayai bahwa manusia bisa menyelesaikan masalahnya dengan kemampuan berkomunikasi. Yesus percaya akan hal itu, tetapi Yesus meminta agar kita lebih mengandalkan bantuan dari Roh Kudus dulu. Manusia bisa berkilah atas masalah yang menimpanya, tetapi Roh Kudus yang akan menuntun kita menjawab tuntutan kepada kita. Jawaban dari Roh Kudus seringkali di luar kata-kata yang sudah kita persiapkan. Namun sayang sekali, tidak semua orang mengimani hal ini. Banyak bangsa berselisih, bahkan berperang. Banyak pribadi yang saling membenci karena mengandalkan kemampuan komunikasi manusia. Jika kita persilakan Roh Kudus hadir di lidah kita, menguasai pikiran kita, mengendalikan emosi kita, niscaya hidup kita akan selamat dan dunia menjadi damai. Apakah kita masih sibuk dengan menyusun perkataan dalam hidup kita? Apakah kita sudah menyerahkan kepada Roh Kudus untuk menuntun lidah kita? Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, biarlah Roh Kudus merajai hati, pikiran, lidah kami, sehingga Roh Kudus sendirilah yang akan berkata-kata bagi kami. Kata-kata hikmat yang kami susun tidak akan mampu mengatasi masalah hidup kami. Hanya karena bisikan Roh Kudus saja, hidup kami akan selamat. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.